Welcome back let's to the Jody Drip Channel. Kembali bersama gue William. Dan untuk episode hari ini gue masih solo ya. Rekan gue Arnold masih belum balik. Jadi ya apa, kita terusin aja dulu episode The Jody Drip Channel ini. Membahas apapun mengenai Newcastle United tentunya. Dan ya di weekend kemarin nampaknya kurang menjadi hari yang membahagiakan buat kita ya. Kita dibantai Barcelona 7-2, terus kalah lagi sama Sunderland di St. James Park 1-2. Ini sih sebenarnya episode dibikin buat sembari curhat dan mengeluh kali ya tentang apa sih yang sebenarnya terjadi sama Newcastle sekarang ini. Gak bisa gitu dibantai 7-2 gitu sama Barca, yang which is kita ekspektasinya ya lawan namanya Barca di Champions League. Kayaknya sih buat ekspektasi menang sih emang pasti ada lah, cuman realistis aja ya, realistis. Mungkin gue juga pribadi nggak bisa nih lolos lawan Barca jadi menang masuk ke champion berikutnya gitu. Kayaknya sih agak nihil, cuman gue nggak bakal sangka juga kalahnya sampai 7-2 gitu loh. Kemarin sih pas lihat kan udah seri itu 2-2 tuh, udah semangat kan nonton kan, mantep nih, semangat kan. Newcastle bisa golin di Nou Camp, bisa seriin 2-2 nih, bisa nih mungkin ya, bisa menang nih, harapannya ada gitu kan. By the end of the first half tiba-tiba dapat penalti lagi, sama kayak sebelumnya gitu, kayak perpanjangan waktu penalti lagi ya, 3-2 jadi kalah terus. Dan babak duanya nonton kayak begitu, dibobolin melulu. Gue sih jujur sih pas babak 2 udah sering dibobolin nih, gue udah agak rada-rada malas sih nonton sambil main HP aja, liatin komentar orang aja, tapi nontonnya cuma skip gitu doang. Gila lah gue, kok bisa begitu terpuruknya gitu sampai 7-2 gitu sama Barcelona. Ya mungkin ya kalau menurut gue mungkin mentalnya down kali ya, karena lu 2 kali berharap, tim pertama di St. James Park berharap udah menang 1-0, tiba-tiba di menit 90 dapat penalti Barcelona, 94 plus dapat penalti Barcelona, jadi seri 1-1 gitu kan. Ya gue sih bayangin ya, kalau misalnya gue jadi pemain Newcastle nih pada hari itu, gue pasti akan kecewa sekali gitu kan. Nah mungkin terus kita kebakar lah ambisinya buat balik kan di Nou Camp gitu kan. Terus di Nou Camp lu udah ketinggalan dan lu bisa seriin 2-2, terus di halftime dapat lagi begitu lagi 4-5 plus berapa gitu, penalti lagi, Yamal lagi. Ya lu ngedown lah, jadi mental ya, either dari pemain ataupun dari pelatih udah pasti ngedown sih. Dan gue rasa itu yang merusak segala-galanya, kenapa bisa sampai 7-2 gitu. Jadi kelihatan banget beda kelas sama Barcelona, yang memang di atas kertas sih sama Barcelona bisa menang ya, cuman ya jangan 7-2 juga kali, buset gitu, keparahan gitu loh. Tapi ya memang ya musim ini kayaknya performance tim Liga Inggris belum bagus semua ya di Champion ya. Yang lewat coba Liverpool sama Arsenal ya lewatnya. Ya udah lah ya, Champion udah lewat, terus ya mudah-mudahan kedepannya performance kita bisa lebih baik lagi. Terus Tyne-Wear Derby kemarin sama Sunderland juga bisa kalah 1-2 atau juga gimana kita, padahal kita udah unggul 1-0 lewat Anthony Gordon golnya. Nah ini gue juga bingung sih sebenarnya sih, kenapa ya Newcastle mainnya gitu ya, nggak bagus di babak pertama gitu, atau bagus ya kurang lebih banyak kan babak pertama ya, udah golin, udah menang, terus diuber jadi kalah begitu mulu. Emang kenapa ya, apa yang salah gitu, apa pemainnya kecapean semua kemarin, atau taktiknya udah gampang kebaca gitu. Eddie Howe yang bermain dari oper ke sayap oper ke depan, udah ngarepin dia siapa yang bisa golin. Ya gak ngerti sih, kalau gue sendiri sih, gue buat sebagai pengamat taktik sepak bola ya, gue cuma
as a Newcastle fans aja, kalau yang memang gue tonton, gue suka sebenarnya gaya taktikalnya Howe itu mainnya full attack gitu, dari sayap ke depan, dari back sayap ke depan gitu kan, dia gitu aja muter-muter kan. Cuman kenapa nggak ada apa ya alternatif lain lah, kalau misalnya udah kalah atau musuhnya udah mulai pinter-pinter nggak baca peluang dia, ya gimana kayak gitu ya, maksudnya rubah kayak dikit taktiknya gitu loh, adjust gitu kan, gimana supaya caranya bisa gacor lagi, jangan cuma udah menang 1-0, 2-0 begitu terus sampai stuck, sampai akhirnya musuhnya bisa ngebaca dan bisa seriin, bahkan bisa menang kayak kemarin Sunderland. Dan kita bisa kalah sama Sunderland itu sih kayak lowest point juga sih, kita 2 kali kalah sama rival kita, home and away, ya kayak begitu kalahnya. Ya dia ledekin lah pastilah. Terus yang kita berharap kalau kemarin menang kan kita jadi ngumpulin poin, jadi lumayan bisa bersaing tuh sama masuk ke Eropa ya, buat ke musim berikutnya kan. Liga udah mau habis, di mana banyak tim-tim yang di atasnya Newcastle tuh yang kurang lebih ya kayak Chelsea lah, terus Everton lah gitu, itu kan pada kalah tuh. Even Liverpool juga kalah kan. Jadi ya lagi mereka pada kalah nih, mudah-mudahan kita bisa nguper nih, kita nyolong poin ya pelan-pelan. Lawannya Sunderland juga, kok Sunderland tim baru naik divisi, nggak jago-jago amat juga, pelatihnya juga kagak tahu siapa gitu kan, pemain juga nggak ada yang tahu siapa, cuma tahu itulah pokoknya pemain besar Arsenal itu, Granit Xhaka. Ide doang yang tahu, terus lebihnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang gue tahu pemain Sunderland satupun siapa lagi selain Granit Xhaka ya. Bisa kalah loh. Ya sudah lah ya. Ya bola memang begitu, bola memang bundar, dan berikutnya mungkin beberapa partai ke depannya semoga Newcastle bisa ngumpulin poin sepanjang-panjangnya lah, kalau bisa masuk ke Europa League lah atau Conference juga nggak apa-apa lah ya. Kita di 5 pertandingan berikutnya tuh lawannya sebenarnya nggak susah-susah amat sih, cuman ada 2 lawan tuh, 2 tim yang biasanya kryptonite-nya Eddie Howe tuh, Brighton sama Bournemouth. Gue lupa sih dua-duanya home atau ada home atau away. Kalau away dua-duanya gue lupa lah. Pokoknya yang gue inget ada Crystal Palace, which is berikutnya nih setelah international break, kita akan lawan Crystal Palace away. Nah selebihnya gue lupa tuh siapa ya, cuman yang pasti ada Bournemouth, Brighton, Arsenal, satu lagi siapa ya? Lupa lah satu lagi itu kalau salah nggak ngerti. Yang intinya tuh yang bener-bener big six-nya tuh ya sih itu doang, Arsenal doang, away lagi. Dan selebihnya 4-nya itu sih biasa aja, cuman yang 4-nya itu di 2 itu ada Brighton sama Bournemouth yang which is si Hal kalah mulu gitu. Yang mudah-mudahan ya hasil negatif kemarin dibayar sama hasil-hasil positif di liga berikutnya, dan kita bisa terus sampai ke Conference League. Supaya tetap nih pemain-pemain Newcastle pada stay nih kan, jadi nggak pada pindah semua kan. Kalau udah kayak gini mah kayaknya mah berat juga ya, pada macam-macam Tonali yang sudah digosipin mau pindah mulu, Bruno, cuman which is ada kabar baiknya dari sih Bruno sih tetap cinta Newcastle ya so far. Mungkin dia nggak pindah, mungkin memang janganlah. Tonali gue ragu sih, Tonali terus terang gue ragu. Kalau ada tim gede yang mau beli dia, gue rasa pasti hengkang lah Tonali. Dan juga Livramento, Lewis Hall itu juga banyak yang ngincer kan. Which is ya nggak tahu, udah kita lihat aja nanti gimana, pada pindah apa enggak tuh pemain Newcastle. Kalau memang posisinya tidak membaik pun mungkin mereka pindah. Ya kayak tahun kemarin lah, kita kan masih ingat tuh kita udah masuk Champions League, tapi Isak pindah. Dan nggak ada yang mau juga ke sini. Saya kayak Sesko yang udah kita tawar dan sama-sama ditawar sama MU juga, tapi dia malah pilih ke MU, yang which is dia MU nggak main di mana-mana di Eropa, tapi dia tetap prefer pindah ke MU daripada Newcastle gitu. Nah apalagi udah kayak begitu, terus Newcastle-nya nggak ada ajang Eropa juga. Siapa yang mau pindah ke sini dan siapa juga yang mau stay kan, pemain-pemain kelas dunia lah bisa dibilang mereka, Tonali lah, Bruno, Anthony Gordon mungkin, Lewis Hall dan Livramento, which is dipanggil timnas semua. Ya gue rasa ya ada tawaran dari klub yang gedean dikit dengan gaji yang lebih gede juga, jauh lah pastilah, manusiawi ya, kita juga ngerti gimana ya. Ya mudah-mudahan berbenah lah Newcastle bisa
benar dalam segi permainan, dan mudah-mudahan kekalahan Sunderland ini membuat Eddie Howe dan Tindall juga sadar gitu, lu mesti ganti taktik lah atau apa kayak gitu, atau gimana kayak, atau optimalin lah si Wisa kayak Otomada kayak, lu beli itu berdua-duaan mahal-mahal, ngapain ya gunanya, apalagi Wisa ya. Wisa dikasih nomor 9 mainnya jarang, buat apa itu Wisa itu. Jadi kayak gua ya mungkin belum ketemu performance terbaik atau gimana, ya nggak tahu deh, we'll see deh. Terus si Otomada juga, you buy him as a striker, as a change for Isak, tapi lu jadi pemain tengah gitu. Well, bener nggak sih secara si Julian Nagelsmann aja tuh, pelatih Jerman berarti kan, Julian Nagelsmann kan, dia aja udah bilang kan Otomada tuh harus taruh di dekat gawang lawan, bukan taruh di tengah. Nah, kenapa dia selalu inti di Jerman dan di striker di Jerman Otomada kan, tapi kenapa di Newcastle jadi pemain tengah tuh? Ya tapi bingung juga ya. Tapi giliran dia taruh di depan, menye-menye juga tuh Otomada tuh. Ya, but well, Otomada masih muda dan gue rasa dia masih akan terus berkembang ya. Semoga dia akan terus berkembang di Newcastle. Bisa, semoga dapat menemukan permainan terbaiknya. Dan ya, congrats juga lah buat pemain-pemain Inggris. Harvey Barnes itu kan akhirnya beneran kepanggil timnas untuk gantiin Eze ya, Eze kalau nggak cedera. Kita punya Newcastle mengirimkan 6 pemain, tim nomor 12 yang ngirimin 6 pemain buat timnas Inggris, berarti sebenarnya pemainnya jago-jago, coba lo pikir ya. Pemain Inggris jadi dari Ramsdale, Dan Burn, Livramento, Lewis Hall, Anthony Gordon, Harvey Barnes, 6 orang dipanggil ke timnas. Sakti kalau coba lo pikir dulu. Terakhir kayak gitu tim Inggris yang nyumbangin pemain Inggris terbanyak satu klub tuh siapa sih? Kayaknya MU ya. Seinget gue sih, kayaknya zaman-zaman Beckham, Neville, Paul Scholes itu lah kayaknya. Harusnya kita bisa jadi kayak gitu. Harusnya kita bisa jadi kayak MU zaman dulu. Pelatihnya kan Eddie Howe kan digadang-gadang sebagai pengganti Alex Ferguson. Ya mudah-mudahan sih beneran menjadi kenyataan ya. Gitu. Dan gue juga pengen tahu nih komentar kalian. Setuju gak sih Eddie Howe masih ngelatih terus sampai musim berikutnya gitu? Apa udah mulai saatnya diganti? Kalau kayaknya sih, kalau gue lihat pendapat kita para fans Newcastle sih banyak yang pengen dia cabut ya. Eddie Howe diganti lah, kayak udah stuck. Personally gue lihat, iya sih kayaknya dia stuck. Tapi memang satu sisi gue pengen dia ya udahlah selesai diberikanlah kesempatan satu musim lagi. Mungkin ini versi gue ya, mungkin drama transfer di Isak itu sangat mempengaruhi performance Newcastle musim ini, karena mungkin ya, gue sih bukan pengamat sepak bola yang gimana cuman ya mungkin dia udah bikin skema dengan pembelian pemain si Elanga lah, Malik Thiaw backnya kan, terus siapa lagi, Jacob Ramsey gitu-gitu, sudah disusun sedemikian mungkin untuk mensuplai Wisa nih, striker utamanya itu Wisa gitu kan. Wisa lagi geblek, Isak sih, Isak, nama mirip-mirip sih, Isak kan. Tapi udah last minute kayak begitu tiba-tiba Isaknya cabut ya, mungkin dia secara taktikal jadi kacau kali si Eddie Howe, jadilah dia beli striker yang buru-buru gitu loh. Otomada, si Wisa, terutama Wisa tuh kayak buru-buru banget tuh beli Wisa. Udah umur udah gak muda terus dibeli mahal lagi. Ya mungkin ya gara-gara itu skemanya gak berjalan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya mungkin juga kadang-kadang gue kalau lagi nonton Newcastle ya, kadang-kadang gue lagi mikir tuh, dia main udah cakep nih, oper, nyampe ke depan, jebret, ngoper, gak nyampe, tendang gak nyampe, atau tendang tak terarah, segala macam. Gue lagi mikir kadang-kadang sih kalau lagi gitu, ini kalau misalnya strikernya Isak nih, kayaknya gol nih pada nih, sayangnya bukan. Ya gitu ya. Ya gue berharap mungkin si Eddie Howe, masih ada sebagian harapan dari gue tuh berharap kayak Eddie Howe ini mungkin belum dipecat dulu, mungkin dikasih kesempatan satu musim lagi, atau sampai ini musim depan dia kasih dia pemain siapa yang dia mau gitu, siapa yang dia dapat, tanpa ada drama transfer aneh-aneh yang tiba-tiba mesti hengkang kayak Isak kemarin. Nah kita terus lihat deh gimana sih performance-nya sebenarnya. Kalau stuck juga ya cabut lah. Tapi ya memang ada satu sisi juga dalam diri gue tuh, ya memang nih orang kayaknya sudah kelar secara taktikal sih, kayaknya gitu aja.
gak akan bisa berkembang lebih gimana lagi gitu menurut gue ya. Jadi gue masih 50-50 lah sama Eddie Howe stay atau enggak. Nah kalau menurut kalian gimana? Eddie Howe stay atau Howe out? Dan kalau Howe out, siapa sih kandidat terbaiknya yang bisa ngelatih Newcastle dan masuk akal ya? Gitu, ya masuk akal dan kira-kira mau aja gitu kan, nggak mungkin apa Guardiola tiba-tiba ngelatih Newcastle, nggak mungkin lah gitu, kita juga semua tahu lah ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga dulu Rafael Benitez dari Real Madrid tiba-tiba bisa mau ngelatih Newcastle kan, ya, mungkin juga sekarang tiba-tiba Xabi Alonso mau ngelatih Newcastle, mungkin ya nggak tahu deh, kita lihat sambil sih lah kalau memang misalnya diganti siapa sih yang paling pantas deh buat ngelatih Newcastle dan masuk akal aja gitu siapa gitu. Ya, well, semoga di performance berikutnya di Liga Newcastle bisa terus dapat mencuri poin, dapat mengumpulin poin sebanyak-banyaknya dan kita bisa masuk ke ajang Eropa lagi ya. Forget about Champions League, paling maksimal kita bisa masuk Europa League itu udah happy lah, terus berbenah lah dalam masa jeda internasionalnya. Semoga Newcastle bisa terus berbenah, merefleksi apa yang terjadi sama timnya nih. Eddie Howe juga harus refleksi sama satu timnya tuh, kenapa sih dia bisa performanya kurang baik gitu dalam weekend kemarin. Oke, gitu aja keluh kesal kita sebagai pendukung Newcastle ya. So, I'll see you on our next episode. Please comment, like, and subscribe. Dan semoga juga di next episode-nya nih gue ngebawainnya lebih ceria gitu karena kita banyak dapat poin kemenangan ya. Oke, comment, like, subscribe, dan apa aja yang bisa di input buat channel ini terus berkembang, feel free to write down. Oke, thank you and see you on our next channel, on our next episode. Hi, the lads.